Teman-teman, saat doa pagi ini dari kitab Imamat pasal 16 tentang Hari Raya Pendamaian. Teks kita dibuka dengan memberitahukan secara kronologis kapan waktu ketetapan ini diberikan, yaitu setelah kematian kedua putra Harun, Nadab dan Abihu. Peristiwa ini dicatat di pasal yang ke-10. Mereka berdua melanggar kekudusan Tuhan dengan mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan. Dan akibatnya sangatlah fatal. Tuhan mengeksekusi keduanya dengan cepat. Nah, ini mengajarkan betapa pentingnya kekudusan Tuhan. Allah itu Maha Kasih, tetapi bukan Allah yang lemah atau Allah yang toleran terhadap dosa. Kita akan sulit memahami apa yang terjadi dengan Nadab dan Abihu sampai kita mengerti betapa menjijikannya dosa. Lalu kemudian dalam ayat 3 sampai dengan 28, Tuhan menetapkan hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian adalah hari yang sangat penting dalam kalender Yahudi. Ini adalah merupakan hari besar pembebasan, ibadah puncak Israel di sepanjang tahun. Waktu pelaksanaannya 6 bulan setelah Paskah. Nah, Paskah sendiri adalah hari yang sangat penting dalam kehidupan Israel. Tetapi hari pendamaian adalah hari yang suci, yang sangat penting, sehingga dikenal dengan sebutan sebagai hari itu. Hari ini ditandai dengan puasa, dengan doa, dengan refleksi diri, pertobatan, dan istirahat. Hari pendamaian adalah hari penyucian bagi mata air rohani kehidupan. Tuhan mengampuni dosa Israel selama 1 tahun, mengampuni semua dosa mereka, bukan hanya sebagian. Nah, pada hari itu, Imam Besar Harun akan memasuki ruang Maha Kudus, di mana terdapat tabut perjanjian, ruang di mana Allah hadir di atas tutup pendamaian dengan selubung awan. Sebelum memulai tugas ini, imam harus membasuh seluruh tubuhnya dan kemudian mengenakan pakaian lenan dan sorban. Nah, pakaian ini melambangkan kesucian. Setelah imam mengenakan pakaian ini, imam besar masuk dengan membawa kurban. Kurban pertama adalah untuk dirinya sendiri, dan kurban selanjutnya untuk keluarganya. Dia juga membawa sekop penuh dengan bara dari altar persembahan bakaran dan juga dupa. Ini melambangkan kebutuhannya untuk dilindungi dari hadirat Allah. Dan setelah itu, dia kemudian memercikkan darah kurban penghapus dosa ke tutup pendamaian. Nah, pada tutup pendamaian terdapat kerup emas yang dibuat dengan posisi melihat ke bawah, menjadi penutup untuk salinan 10 perintah Allah yang tersimpan di dalam tabut perjanjian. Setelah imam mengalami pendamaian, maka barulah dia dapat mempersembahkan kurban penghapus dosa bagi umat. Ayat 16 sangatlah penting. Karena ayat 16 menjelaskan bahwa pada hari itu semua jenis dosa sudah ditebus. Semua jenis dosa sudah didamaikan. Nah, kata yang diterjemahkan sebagai pelanggaran memiliki arti pemberontakan. Ini adalah merupakan kata yang sangat kuat untuk menggambarkan dosa. Sedangkan kata yang diterjemahkan sebagai penebusan itu berarti menutupi, menebus, atau menyelamatkan melalui pengganti. Nah, inilah inti dari kurban penghapus dosa. Darah hewan kurban menjadi pengganti hukuman dosa umat yang mempersembahkannya. Melalui tindakan ini, imam telah didamaikan dengan Allah, begitu juga dengan keluarganya, dan kemudian umatnya. Setelah itu, imam besar kemudian keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan. Kemudian memercikkan darah kurban 7 kali untuk mentahirkan dosa umat Israel. Sedangkan umat harus menyediakan 2 ekor kambing dan membawanya kepada imam. Kambing yang terbaik, kambing yang tanpa cacat. Imam besar kemudian akan membuang undi atas kedua kambing itu untuk menentukan mana kambing yang akan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa dan mana kambing yang akan dibiarkan hidup untuk menanggung seluruh dosa
apapun dosa umat itu. Imam akan meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan ini dan mengakui semua dosa umat, lalu melepaskannya ke tanah yang tandus di padang gurun dengan menanggung semua dosa itu. Nah, kambing semacam ini disebut sebagai Azazel. Artinya, secara harafiah berarti kambing yang pergi. Ini adalah merupakan simbol dari apa yang disebut sebagai transferensi. Sebuah demonstrasi yang sangat nyata bahwa umat Allah membutuhkan pengganti yang secara harafiah menanggung dosa mereka. Melalui ucara publik ini, umat akan pulang dengan membawa keyakinan dan juga harapan penuh bahwa dia sudah didamaikan dengan Tuhan. Tuhan dengan sangat murah hati memberikan demonstrasi ini tentang apa itu pengampunan. Upacara ini menjadi bantuan secara visual untuk menggambarkan bahwa ketika Allah mengampuni dosa umat dan mengadakan pendamaian dengan umat, maka itu adalah seperti yang dikatakan Mazmur pasal 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Setelah menyelesaikan ritual pribadi dan publik ini, imam besar kemudian kembali ke tabernakel. Dia akan menanggalkan pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus, dan kemudian mengenakan pakaian keimaman yang resmi. Kemudian dia akan keluar untuk mempersembahkan kurban bakaran untuk dirinya sendiri dan kemudian untuk umat. Nah, sekarang mari kita garis bawahi pesan yang sangat penting. Yang pertama, prosesi pada hari raya pendamaian ini menjadi bayangan dari karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa manusia. Tuhan Yesus menebus hukuman dosa manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Nah, melalui karya Yesus di atas kayu salib inilah kita didamaikan dengan Allah. Lalu yang kedua, saat kita mengalami pendamaian, kita menanggalkan pakaian lama kita, yaitu hidup lama yang berdosa. Kemudian kita mengenakan pakaian yang baru, yaitu hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Lalu yang terakhir, yang ketiga, hari raya pendamaian ditetapkan Tuhan menjadi hari raya tahunan. Pelaksanaannya adalah pada bulan ke-7, tanggal yang ke-10. Umat harus merendahkan diri, berpuasa, lalu kemudian beristirahat. Meaningnya adalah bahwa ini adalah hari pertobatan. Nah, teman-teman, kita bersyukur di dalam Yesus kita sudah didamaikan dengan Allah. Tanggung jawab kita sekarang adalah mari kita hidup di dalam hidup yang baru. Nah, itulah cara kita untuk merayakan anugerah pendamaian yang menyelamatkan hidup kita. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.